Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Wahyuni Nia Pratiwi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengantar teknologi informasi. Pengertian sendiri dari teknologi informasi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi itu diartikan sebagai teknologi untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan berbagai jenis file informasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi yang lahir dari dorongan-dorongan kuat untuk menciptakan inovasi dan kreativitas baru yang dapat mengatasi segala kemalasan dan kelambatan kinerja manusia. Komponen utama sistem teknologi informasi yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Hardware ini merupakan semua bagian komputer yang berwujud fisik dan bekerja sama dengan software agar komputer dapat berfungsi. Contoh dari hardware itu sendiri adalah seperti input device, keyboard, mouse, processing unit, output device seperti monitor, storage seperti hard disk maupun SSD. Kemudian perangkat lunak atau software. Software merupakan program atau sistem yang berisi perintah untuk menjalankan dan mengatur kerja komputer. OS sendiri ini contohnya seperti sistem operasi ada Windows, Mac OS, Linux, dan Android. Kemudian ada aplikasi seperti MS Word, MS Excel, dan lainnya. Juga program utilitas seperti antivirus. Kemudian jaringan dan komunikasi. Jaringan komunikasi ini merupakan sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk bertukar data, informasi, atau pesan melalui media tertentu. Contohnya seperti internet, jaringan telepon, jaringan seluler atau ada 4G, 5G, dan jaringan komputer seperti LAN, WAN, dan Wi-Fi. Tujuan pengembangan teknologi informasi seperti meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mempercepat proses bisnis, mendukung pengambilan keputusan, kemudian meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, mempermudah akses informasi dan pengetahuan, kemudian memecahkan masalah dan membuka kreativitas. Penerapan dan dampak teknologi informasi. Penerapan dalam teknologi informasi ini berguna di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, contohnya e-learning, kelas online dari Google Classroom dan Zoom, kemudian di perbankan seperti ATM, mobile banking, dan internet banking, kemudian di kesehatan contohnya rekam medis digital, pendaftaran pasien secara online, kemudian dan telemedicine. Kemudian di bisnis dan industri seperti kasir digital, e-commerce, di bidang pemerintahan seperti EKTP, pajak online, dan kemudian di bidang komunikasi dan media seperti email, media sosial, portal berita online. Dampak dari teknologi informasi ini terbagi menjadi ada dua, dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatkan efisiensi operasional seperti pekerjaan yang bisa lebih cepat dan rapi, memfasilitasi komunikasi global sehingga dapat bekerja sama, belajar, dan bertukar informasi antar negara, mendukung pengambilan keputusan, dan mendorong inovasi seperti bisnis online dan e-commerce. Kemudian dampak negatifnya sendiri adalah menimbulkan penyebaran konten ilegal, ujaran kebencian, cybercrime seperti penipuan online dan peretasan, dan potensi pada perkembangan mental anak-anak akibat kecanduan, seperti menurunnya kemampuan sosial. Jadi manusia lebih sering berinteraksi melalui layar daripada bertemu langsung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.